Dan pertempuran ini, meskipun kedua belah pihak ditutup pada waktunya, tetapi kerusakan komunitas tidak kecil. Lagi pula, hanya melawan Lin Huaxian 2 orang untuk sesaat, telah membunuh beberapa lapisan surgawi Raja Abadi 1. Lin Huaxian memiliki tentara abadi saat ini, meskipun dia ingin membunuh Wang Lun dan yang lainnya. Tetapi dia juga tahu bahwa ini tidak realistis, karena 1000 Zisuan pasti tidak akan membuat saran ini, dan dia mungkin tidak akan bergabung. Dan jika dia berbicara, Wang Lun, bagaimanapun, adalah orang dari klan dan dunia perang barat. Dia benar-benar menghancurkan hidupnya, dan dia takut akan sulit baginya untuk menanggungnya. Oleh karena itu, Lin Huaxian menutupnya tepat waktu, dan hasil ini juga membuatnya cukup puas. Setelah hanya konfrontasi, saya melihat Dao Abadi Lin Hua, Nona Muda Zixuan, bisakah kita mengubah tingkat abadi? 1000 Zixuan mendengar ini tidak dapat menahan cemberut, langsung berpikir untuk melihat pedang kuno di tangan Lin Huaxian. Kewaspadaan insting membuatnya berpikir bahwa pedang kuno ini tidak sebanding dengan senjata perang. Lin Huaxian tertawa ketika dia melihat ini. Jangan salah paham, Nona Muda Zixuan, saya hanya ingin mendapatkan sesuatu untuk Tuan Kota. 1000 Zixuan sedikit terkejut, dan dia tahu bahwa dia melawan Jinrong unggul dalam teknik tombak. Dan hati-hati melihat pedang dan tembakan, meskipun dapat dipastikan bahwa mereka adalah prajurit abadi. Tetapi mungkin karena mereka terlalu lama di masa lalu, atau mereka mungkin telah rusak selama pembunuhan, membuat mereka tak tertandingi dengan kekuatan. Periode puncak. Namun, Qin Yichen tercengang melihatnya, dan dia sangat senang dengan hasil perang Korea Utara. Berbicara tentang pedang kuno ini, satu pedang dapat menembus perisai kekuatan abadi. Meskipun itu adalah Immortal Monarch 1 Heavenly Layer, dan hantu nasib buruk jelas terlambat untuk dijaga, itu tidak dapat menyangkal ketajaman pedang kuno ini. Bahkan Qin Yichen memperkirakan bahwa master dari 2 kelas abadi ini pasti berada di atas macan putih. Meskipun kekuatannya tidak mewakili tingkat Immortal Grade, selama Immortal Grade diperbaiki, itu pasti akan mati. Namun, Qin Yichen tahu bahwa keterampilan pemurniannya saat ini tidak dapat diperbaiki, dan Lin Huaxian juga enggan memberikannya kepadanya. Lagi pula, Immortal Grade tidak boleh ketinggalan sedikit pun. Pada saat yang sama, setelah beberapa saat ragu-ragu, 1000 Zixuan tiba-tiba membuang senjata perang. Lin Huaxian melihat situasinya dan menyerahkan pedang kuno itu kepada yang pertama. Di dunia perang utara dan selatan, keluarga Immortal Grade sangat senang. Tetapi Wang Lun memalingkan muka. Saya takut saya tidak bisa menahan muntah darah. Tetapi ini adalah Immortal Grade. Namun, pada saat ini, saya melihat Raja Abadi, yang sebelumnya menemukan kerangka. Lemah dan lemah, Tuan. Lihat ke sana. Namun, Wang Lun berteriak dengan marah. Ada apa? Apa? Apakah Anda menemukan Immortal Grade lagi? Bahkan jika dia memiliki Immortal Grade sekarang, dia tidak bisa bersaing di utara dan selatan. Dan Raja Abadi takut. Di sana, sepertinya perbatasan dunia ini. Apa? Begitu kata ini keluar, semua orang tidak peduli dengan permusuhan, dan buru-buru menunduk. Adegan di tangan tercengang oleh semua orang. Saya melihat bahwa langit yang awalnya redup dan aneh dan beraneka ragam telah tampak dalam dan gelap. Melihatnya, bintang-bintang bersinar terang, dan ada banyak pemandangan aneh di alam semesta. Meskipun bahkan Qin Yichen, hadiah alam terendah, telah mengalami luasnya langit berbintang, masih mengejutkan melihat pemandangan ini. Poin kuncinya adalah bahwa di tempat ini, benua suku perbatasan dan 10.000 benua suku tidak terlihat sama sekali, dan bahkan tidak ada tanda-tanda yang teridentifikasi. Selain itu, Qin Yichen juga melihat langit berbintang yang jauh, dan beberapa benua yang terfragmentasi mengambang, yang membuatnya tiba-tiba terkejut di matanya. Benua ini tampaknya telah hancur berkeping-keping. Meskipun saya tidak dapat melihat langit dan bumi di bawah kaki saya, Qin Yichen menebak bahwa saya khawatir itu akan hancur dan hancur. Ini menyebabkan dia menghirup udara dingin, menghancurkan surga, memadamkan bumi, dan bintang-bintang menjadi hancur. Lin Huaxian juga diam-diam ketakutan. Setidaknya itu pasti kekuatan Golden Immortal, bukan? Karena bahkan jika itu adalah metode Heaven Immortal, memindahkan gunung dan reklamasi bukanlah masalah. Tetapi untuk mengatakan bahwa bintang-bintang hancur, saya khawatir saya tidak bisa. Intinya adalah makhluk di bintang harus diizinkan. Apalagi bintang bisa dihancurkan, dan bintang bisa dihancurkan secara alami dan menghilang selamanya. Saat ini, yang paling dekat dengan kerumunan adalah benua yang terfragmentasi, dan semua orang berspekulasi bahwa orang lain akan ada di sana. Jika pertemuan pertama tidak terasa karena jaraknya terlalu jauh, ia dapat dibunuh setelah percobaan berulang kali. Jika itu benar-benar ada di surga dan bumi ini, itu tidak masuk akal dan tidak terdeteksi. Benua ini terpecah menjadi banyak bagian, besar atau kecil, dan bahkan tidak mungkin untuk menentukan apakah ia berasal dari bintang yang sama. Setelah Lin Huaxian dan 1000 Zixuan saling memandang, mereka memutuskan untuk membiarkan Wang Lun memulai. Lagi pula, jika semua orang yang berpartisipasi dalam rahasia batu giok kuno tersebar di mana-mana,
Setelah Wang Lun dan yang lainnya pergi ke benua yang terfragmentasi, mereka pasti akan menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan di dunia utara. Wang Lun melihat gigi kertakan lain di matanya, tetapi tidak baik untuk mengkonsumsinya di sini. Diperkirakan tidak ada peluang untuk benua ini. Kuncinya adalah meskipun dia dapat menemukannya, dalam kondisinya saat ini, saya khawatir itu hanya akan lebih murah di dunia utara. Dalam keputusasaan, Wang Lun berkata, pergilah ke sana dulu. Setelah kata-kata itu berakhir, Wang Lun langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke alam semesta yang luas. Tak perlu dikatakan, Lin Huaxian meraih lengan baju Qin Yichen secara langsung, mengikuti Wang Lun, dan banyak pembangkit tenaga listrik mengerumuni benua terdekat yang terfragmentasi. Setelah beberapa saat, semua orang jatuh ke tanah, dan sepertinya masih tandus, langit redup, dan bahkan ada bau darah yang terlihat jelas, dan itulah alasan bintang-bintang pecah dan jalan runtuh. Inilah Rocky langit dan bumi hampir mengering. Baru saja menetap, masing-masing mencoba berkomunikasi dengan rekannya, namun hasilnya mengecewakan, dan alat komunikasi masih belum efektif. Saya baru saja menyimpan token dunia perang selatan, tetapi saya melihat 1000 Zisuan Liu Mei memetik, tiba-tiba melihat ke kejauhan. Ini, kekuatan abadi dari kakak laki-laki berfluktuasi. Fluktuasi itu sangat sengit. Seberapa kuat 1000 Fei sebagai pemimpin 1000 generasi muda? Bahkan Qin Yichen merasakannya. Tidak hanya itu, bahkan Lin Huaxian berkata, tampaknya Lao Liang dan Tuan Kota Mumu juga ada di sana. Wang Lun juga ada di depan matanya. Nafasnya seperti Tuan Suguan. Ini juga terjadi di dunia peperangan timur. Para prajurit dari semua pihak hampir tidak ragu-ragu, dan semuanya terbang keluar. Saat langit tinggi, banyak pembangkit tenaga listrik di klan mencibir. Mengambil kembali. Terbang jauh-jauh, dan ketika semua orang bergegas ke tempat ombak datang, mereka sekali lagi dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Saya melihat 1000 Fei Zeng, Ni Yang, Suguan, Mu Haoyu dan pembangkit tenaga listrik lainnya bertarung dengan raksasa dengan zang tinggi. Tidak hanya itu, Liang Qibing dan yang lainnya juga sedang berjuang keras. Musuh yang mereka hadapi jauh lebih mengerikan daripada kerangka. Raksasa itu tidak takut bahkan ketika berhadapan dengan kerjasama dari 5 pusat kekuatan Panglima Perang. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari semua dunia yang bertikai masih sangat malu, dan situasi pertempurannya sangat buruk. Dan raksasa itu adalah 10 zang yang tinggi, dengan boneka tembaga berlumuran darah. Itu tampak seperti Fajra, dan lebih mirip Asura. Fajra perunggu darah memiliki 3 kepala 6 lengan, 3 wajah, masing-masing pihak marah dan ganas, dan itu memilukan. Masing-masing dari 6 lengan memiliki pembunuh, bilah, tombak, pedang, tombak, kapak, masing-masing semuanya berwarna merah tua seperti kehabisan darah yang tak terhitung jumlahnya.